Tahukah kalian, setiap undang-undang di Indonesia lahir melalui proses yang panjang. Lalu, bagaimana proses pembentukannya? Mari kita simak bersama. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Igusti Ayu Absari, HD SHMH. Perkenalkan, saya Indah Revalina Sijabat dengan NIM 2414101162. Perkenalkan, nama saya Hana Anggun Purba dengan NIM 2414111080. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti yang pertama, yaitu proses pembahasan dan pengesahan di tingkat legislatif. Berdasarkan hukum formil tata negara kita, proses pembahasan RUU antara DPR dan Presiden itu dilakukan melalui dua tingkatan, pembicaraan yang sangat krusial. Nah, betul sekali. Yang pertama itu adalah pembicaraan tingkat 1, yang dimana tahap ini biasanya dilakukan rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus atau yang biasa disebut dengan pansus. Nah, tahap ini pula diawali dengan penyampaian keterangan dari pihak pengusul, baik itu DPR maupun pemerintah, serta penyerahan pandangan dari masing-masing pihak. Nah, agenda paling krusial di sini adalah penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau yang biasa kita kenal sebagai DIM. Benar sekali, DIM itu adalah dokumen yang sangat sistematis karena berisi tanggapan tertulis fraksi-fraksi atau pemerintah terhadap setiap pasal demi pasal dalam rancangan undang-undang. Di tahap inilah dinamika perdebatan substantif, adu argumentasi hukum, sampai lobby politik terjadi antar aktor legislatif dan eksekutif atau menyatukan kepentingan publik dan visi negara itu sendiri. Setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dan mencapai kesepakatan, RUU tersebut dilanjutkan dan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 yang diselenggarakan dalam rapat paripurna DPR. Nah, rapat paripurna itu forum pengambilan keputusan tertinggi, yang dimana prosesnya itu meliputi laporan hasil pembahasan tingkat 1 oleh pimpinan komisi atau pansus, yang dilanjutkan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi, partai politik sebagai representasi rakyat. Dan akhirnya diakhiri dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau voting, suara terbanyak untuk mendapatkan persetujuan antara DPR dan Presiden. Nah, setelah rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan bersama, dalam rapat paripurna tadi prosesnya langsung bergeser ke ranah eksekutif untuk tahap pengesahan. Betul sekali. Jadi, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan cara ditandatangani. Waktu maksimal pengirimannya adalah 7 hari sejak persetujuan bersama. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau Presiden menolak atau sengaja tidak menandatanganinya? Tenang saja. Hukum tata negara kita sudah mengantisipasi hal itu demi kepastian hukum. Aturannya ada di pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu isinya bagaimana? Ketentuannya menegaskan kalau RUU yang sudah disetujui bersama itu tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, maka RUU tersebut secara otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Wah, berarti aturan ini dibuat untuk memblokir adanya hak veto absolut dari eksekutif ya? Tepat sekali. Tujuannya agar kehendak bersama rakyat melalui lembaga legislatif tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setelah sah, UU baru ini tinggal diberi nomor resmi oleh Sekretariat Negara. Kini kita beralih ke tahapan pasca pengesahan, yaitu pengundangan dan penyebarluasan. Nah, pengundangan itu sendiri adalah penempatan peraturan perundang-undangan ke dalam lembaga negara, tambahan lembaran negara, berita negara, atau tambahan berita negara Republik Indonesia. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk melahirkan daya ikat hukum secara eksternal kepada seluruh masyarakat luas. Jadi, aturan tersebut resmi berlaku dan mengikat kita semua. Oh ya, dalam ilmu hukum, proses pengundangan ini erat sekali hubungannya dengan asas fictio juris atau fiksi hukum kan?
Betul banget. Asas fiksi hukum ini menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan secara resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahui hukum tersebut atau istilahnya presumption jure de jure. Yang artinya kalau ada orang yang melanggar, mereka tidak bisa membebaskan diri dari jeratan hukum dengan dalih atau alasan tidak tahu kalau undang-undang itu ada. Betul sekali, karena konsekuensi fiksi hukum ini sangat berat bagi warga negara, pemerintahan dan DPR memikul tanggung jawab dan moral dan hukum untuk melakukan strategi sosialisasi dan penyebarluasan yang masif. Benar-benar. Dan penyebarluasannya ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pasca pengundangan melalui media massa, forum komunitas, sekolah, atau kampus hingga platform digital. Baik, langkah ini krusial agar masyarakat paham hak dan kewajiban mereka. Selain itu, setelah undang-undang berlaku, tetap harus ada monitoring dan evaluasi implementasi. Ya, tujuannya untuk mengukur secara real apakah undang-undang tersebut efektif bekerja di lapangan atau justru mandul dalam praktiknya. Nah, sebuah produk hukum itu kan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus siap diuji efektivitas serta keadilannya. Karena itu, sistem hukum di Indonesia menyediakan mekanisme evaluasi perundang-undangan. Benar sekali, dan evaluasi ini terbagi menjadi 3 klaster utama. Yang pertama, ada yang dinamakan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi atau MK. Oh ya, MK itu berwenang menguji materi muatan ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan? Benar sekali, pengujiannya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu uji formil untuk melihat prosedur pembentukannya dan uji material untuk menguji isi pasalnya. Syaratnya, pemohon harus punya legal standing atau kedudukan hukum yang jelas, yaitu mengalami kerugian hak konstitusional yang spesifik dan aktual akibat undang-undang tersebut. Dan kalau tidak salah, dampak putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat erga omnes ya? Betul, artinya mengikat hukum umum dan seketika menggugurkan daya laku pasal yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Lalu, klaster yang kedua apa? Yang kedua adalah Judicial Review di Mahkamah Agung atau MA. Berbeda dengan MK, MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang posisinya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Contohnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau perda yang diuji terhadap undang-undang ya. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya dilakukan lewat permohonan keberatan hukum langsung ke MA. Jika dikabulkan, maka regulasi di bawah undang-undang yang bermasalah tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum. Paham. Nah, klaster yang terakhir adalah executive review. Kalau ini bukan lewat pengadilan, melainkan evaluasi oleh lembaga eksekutif atau pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap produk hukum daerah seperti perda. Betul sekali. Di sini pemerintah bisa melakukan pembatalan atau meminta revisi kalau perda tersebut terindikasi bertentangan dengan kepentingan umum, menabrak peraturan yang lebih tinggi atau menghambat investasi nasional. Sebagai penutup dari analisis akademik ini, mari kita lakukan refleksi kritis bersama. Pertanyaannya, apakah proses legislasi di Indonesia saat ini sudah ideal? Secara normatif, prosedural, kita sebenarnya sudah memiliki regulasi pembentukan hukum yang komprehensif. Namun, secara empiris substantif, kita masih sering menyaksikan gelombang protes publik terhadap beberapa undang-undang yang dinilai terburu-buru dan minim pelibatan di masyarakat. Betul, fenomena ini menunjukkan masih adanya celah yang lebar antara hukum dalam teks atau law in books dengan hukum dalam praktik atau law in action. Lantas, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas partisipasi publik ke depannya? Jawabannya terletak pada penguatan doktrin meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Doktrin ini mencakup 3 hak dasar masyarakat, yaitu yang pertama right to be heard atau hak untuk didengar pendapatnya. Yang kedua, right to be considered, yaitu hak untuk dipertimbangkan argumennya. Dan ketiga, right to be explained,
atau hak untuk diberikan penjelasan atas keputusan hukum yang diambil. Jadi, partisipasi publik tidak boleh lagi sekedar dipandang sebagai formalitas formal pengisi daftar hadir rapat saja. Keterlibatan masyarakat harus diintegrasikan secara digital, inklusif, dan transparan sejak naskah akademik mulai dirancang. Nah, demikian presentasi ujian akhir semester dari aku dan Reva mengenai perancangan perundang-undangan. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesadaran bernegara kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Selaras dalam hukum, adil dalam tindakan. Salam sejahtera bagi kita semua.